Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Cibadak. Saya pada hari ini akan mengajarkan materi pembelajaran IPA kelas 8. Saya sendiri adalah Ian Sopian SPD. Dan selanjutnya anakku ini mengajar kelas IPA juga, yaitu Bu Ismarwiyah SSI, mengajar IPA kelas 8D sampai 8H. Karena kan sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka apa yang harus kalian lakukan? 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker bila berpergian. Dan 3. Menjaga jarak. Selanjutnya materi IPA kelas 8 semester 1 yang akan kita bahas selama satu semester ini adalah bab 1, yaitu gerak pada makhluk hidup dan benda. Bab 2, rangka, otot dan pusat sederhana. Bab 3, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Bab 4, sifat, bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 5, yaitu sistem pencernaan makanan. Dan bab 6, zat aditif dan adiktif. Dan ini adalah tim IPA kelas 8, yaitu Bu Hajah Ani Warindah SPD. Beliau mengajar IPA kelas 8I. Satgas Pencegahan COVID-19 SMP Negeri 1 Cibadak, ini semua guru dan TU, mana ini ada Bapak dan yang lainnya. Jaga diri dan keluarga dari virus corona COVID-19 dengan 1. Cuci tangan memakai sabun. 2. Tidak memegang wajah, hidung, mulut, mata. 3. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. 4. Memakai masker jika perlu atau menutup dengan lengan bagian dalam saat bersin dan batuk. 5. Berusaha tetap di rumah dan hanya keluar apabila sangat diperlukan. Dan itulah amanat dari Satgas Pencegahan COVID-19 SMP Negeri 1 Cibadak. Untuk selanjutnya, ini kegiatan belajar di rumah mata pelajaran IPA yang harus kalian pahami selama pembelajaran IPA. Pertama, kegiatan belajar dengan daring, yaitu online melalui Google Classroom atau WA, atau juga dengan video pembelajaran. Yang kedua, indikator penilaian sikap. Ini penilaian sikap yang akan dinilai. Yang pertama, memberikan salam, bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi, berinteraksi secara efektif di grup Google Classroom atau WA atau grup IPA atau grup yang lainnya, peduli, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menerima materi pelajaran penugasan. Ketiga, indikator penilaian pengetahuan. Ini untuk menilai pengetahuan, yaitu kalian mengikuti uji kompetensi, kuis yang diberikan melalui link Google Form ataupun link yang lainnya yang akan di-share di grup WA oleh kelas masing-masing atau di Google Classroom. Yang keempat, indikator penilaian keterampilan, yaitu mengerjakan penugasan dan mengumpulkan melalui email Ian Sopian, sana ada emailnya, atau email juga Balebat, ini yang punya Bu Eis, dan ini yang punya Bapak Ian 19800713@gmail.com atau Ian Sopian 1980@yahoo.com. Yang punya Bu Eis yaitu Balebat senja88@gmail.com. Selanjutnya, materi dalam bentuk pembelajaran. Alamat link akan diberikan di Google Classroom dan di-share di WA oleh kelas masing-masing. Tanya jawab dan diskusi akan diberikan di kolom komentar di Google Classroom. Terakhir, penilaian harian, uji kompetensi, dan penugasan akan diberikan melalui Google Classroom dan di-share di WA grup oleh kelas masing-masing. Nah, itulah panduan kegiatan belajar di rumah untuk mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kita masuk ke bab pertama, yaitu harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada sistem gerak pada manusia. Tujuannya yaitu 1. Kalian mengidentifikasi tulang penyusun sistem gerak manusia dan benar, perkembangan tulang dan benar, jenis sendi dan benar, dan sebagainya. Sini ada tujuannya. Selanjutnya, kita bahas gerak pada makhluk hidup. Manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Manusia dan hewan sama-sama menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Namun bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Tumbuhan melakukan gerakan sesuai dengan rangsang yang diperoleh.
rangsangan tersebut dapat berupa bahan kimia, suhu, gravitasi bumi, atau intensitas cahaya yang diterima. Bagaimana tumbuhan dapat dikatakan bergerak? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Ayo tebak. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Silahkan kalian tebak. Jawabannya bisa kalian nanti masukkan ke dalam Google Classroom. Selanjutnya, coba pikirkan. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri malu tersebut? Untuk itu, kita akan melakukan percobaan sederhana berikut ini. Ya, untuk membuktikan pengaruh rangsangan terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu. Apa yang kamu coba? Melakukan percobaan pengaruh rangsang terhadap gerak daun putri malu. Apa yang kamu duga? Pertama, daun putri malu bila disentuh akan bagaimana? 2. Daun putri malu bila diberi rangsang suhu dingin akan seperti apa? Dan yang ketiga, daun putri malu bila diberi rangsang suhu panas akan seperti apa? Nah itulah, silakan kamu duga dengan cara praktikum, yaitu apa yang kamu sediakan. Pertama, harus ada tumbuhan putri malu hidup. Kedua, es yang dibungkus plastik. Ketiga, korek api atau lilin yang dinyalakan. Dan keempat, stopwatch atau alat ukur, bisa pakai handphone, bisa pakai jam, dan sebagainya. Pokoknya alat pengukur waktu. Nah, dalam percobaan tersebut, apa yang kamu lakukan? Pertama, memberi perlakuan pada putri malu sebagai berikut. A. Menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada bagian atas permukaan daun. B. Menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada tangkai daun. Tangkai ya. Yang ketiga, memberi suhu dingin dengan cara di bagian bawah permukaan daun diletakkan sebuah es batu. Dan yang keempat, memberi suhu panas di bagian bawah permukaan daun dengan menyalakan korek api atau lilin yang menyala. Berhati-hatilah saat menggunakan korek api tersebut. 2. Mengamati gerak daun dan batang putri malu. 3. Mencatat kecepatan respon tumbuhan terhadap rangsang menggunakan stopwatch atau handphone atau apapun yang bisa mengukur waktu. Yang keempat, mengulangi langkah 1 dan 3 sebanyak 3 kali percobaan. Kelima, catat data pada tabel berikut ini. Nih, perlakuan yang pertama, menutupnya waktunya berapa menit, percobaan kedua berapa menit, percobaan ketiga berapa menit, dan selanjutnya. Yang kedua, sentuh pada tangkai daun. Yang ketiga, diberi suhu dingin pada permukaan. Yang keempat, diberi suhu panas pada permukaan bawah daun. Kemudian catatlah waktunya pada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kemudian nanti hasilnya kalian laporkan di Google Classroom bersama kesimpulannya. Apa yang kalian dapat simpulkan? Pertama, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada bagian atas permukaan daun? Kedua, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada tangkai daun? Yang ketiga, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang dingin? Keempat, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang panas? Kelima, bagaimana dari tumbuhan yang paling sensitif terhadap rangsang sentuhan? Keenam, apakah kecepatan responnya berbeda dengan rangsangan yang berbeda? Ketujuh, apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan kegiatan di atas? Nah, materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tugasnya tadi, silakan tabelnya diisi dan pertanyaan-pertanyaan dijawab. Kemudian kalian kumpulkan dan kirimkan tugas tersebut ke Google Classroom IPA masing-masing paling lambat hari Rabu depan, yaitu tanggal 29 Juli 2020. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.